Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi. Ya, sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu, puji Tuhan. Ya, sip ya. Masuk semua hari ini, Mas Irfan? Teman-temannya masuk semua? Masuk semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Berarti semua rajin, gak ada yang terlambat ya? Tidak ada yang terlambat. Baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari teman, sebelum mulai pelajarannya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan hari ini. Kami mohon Berilah di kami supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah semangat yang tinggi supaya belajar dengan rajin dan tekun. Amin. Berdoa sesuai. Amin ya. Melatih konsentrasi dulu. Coba kita nanti Bu Rizky sebutkan anggota tubuh ya. Nah, kalian harus menunjuk ya anggota tubuh yang Bu Rizky sebutkan tadi. Oke, kita latihan dulu ya. Oke. Mata. Kepala. Dagu. Berarti sudah konsentrasi ya, sudah konsentrasi. Baik, sip ya. Berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, masih ingat kita pertemuan sebelumnya itu belajar tentang teks anekdot ya. Apa saja yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ayo, ada yang ingat? Pengertian. Pengertian, iya. Kemudian apa lagi? Pengertian dan tujuan. Kemudian satu lagi ciri-ciri ya, ciri-ciri ya. Jadi pengertian, tujuan dan ciri-ciri teks anekdot. Ya. Hari ini kita akan belajar untuk mengonstruksi makna tersirat dari teks anekdot. Tadi kalian katakan kalau tujuan teks anekdot itu adalah untuk mengkritik ya. Mengkritik apa? Nah, biasanya yang dikritik dari teks anekdot itu hal-hal yang berhubungan dengan apa coba? Yang berhubungan dengan apa? Politik, berhubungan dengan politik, kemudian berhubungan dengan apa lagi? Biasanya masyarakat ya, isu-isu yang berkembang dalam masyarakat seperti itu ya. Nah, kalau pada saat ini kira-kira apa sih hal yang menggelitik di pikiran kalian yang misalkan menimbulkan misalkan ingin protes atau ingin mengkritik atau ingin menyindir? Ada nggak sih kebijakan pemerintah atau isu yang sedang berkembang di masyarakat yang membuat Anda saat ini ingin mengkritik atau ingin menyindir gitu? Ada nggak? Naya? Ada sih Bu. Apa coba? Yang itu loh Bu, kayak kan pemerintah itu dikasih kepercayaan sama masyarakat buat nanganin COVID gitu kan Bu. Ya, diberi kepercayaan. Nah, tapi malah COVID. Iya. Tapi malah menteri-menterinya tuh ada yang korupsi gitu loh. Oke, iya baik ya. Jadi bisa gitu loh. Oh iya, jadi kita sebagai masyarakat sampai tidak habis pikir ya, kenapa kok kondisi masyarakat masih seperti ini, masih dilanda COVID, malah ada pejabat yang memanfaatkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat itu ya. Permasalahan yang ada di masyarakat, kebijakan pemerintah yang sebenarnya ingin kita protes, ingin kita kritik, tapi kan kadang kemampuan kita untuk memprotes, untuk mengkritik itu terbatas ya, terbatas. Nah, kita bisa menyampaikannya salah satunya dengan membuat anekdot itu. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengonstruksi makna tersirat teks anekdot. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membandingkan teks anekdot dan teks humor dengan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot dengan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan makna tersirat yang terdapat di dalam teks anekdot dengan bertanggung jawab. Seperti itu. Sudah ganti ya? Jadi, makna tersirat merupakan maksud pembicara atau penulis yang tersembunyi dalam sebuah teks. Kita tahu dalam sebuah teks anekdot itu ada sindiran dan kritikan. Pasti itu ya. Dalam sebuah teks anekdot itu pasti ada sindiran atau kritikan. Nah, makna tersirat itu berbeda
dengan sindiran atau kritikan. Kalau makna tersirat itu tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik atau sindiran. Bisa dipahami? Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan menyaksikan 2 buah video. Yang pertama, video stand up komedi ya, dan yang kedua cuplikan serial kelas internasional. Setelah kita mencatat permasalahan apa yang ada di dalam video tersebut, kita akan membandingkan 2 video tersebut dari segi ide ceritanya ya, dari segi masalah yang diangkat, isi video itu mengandung kritikan atau tidak, dan yang terakhir adalah fungsi komunikasinya untuk apa. Saya hari ini akan ngomongin rumah sakit. Rumah sakit itu biayanya mahal sekali, betul? Salah. Rumah sakit biayanya mahal berkali-kali, bukan cuma sekali. Jangan keras-keras. Kalau suster lewat, saya ditegur. Rumah sakit, dokter, biasanya kalau pasien datang, yang diperiksa pertama itu giginya. Karena apa? Dilihat, kalau yang nyempil daging obatnya mahal, kalau yang nyempil tempe obatnya murah. Nah, tapi saya bersyukur di sini sekarang ada yang namanya Jankesmas, betul? Jaminan kesehatan masyarakat. Tapi susah, harus ke sana ke sini bolak-balik. Nunggu syaratnya, pas syaratnya lengkap, pas pasiennya meninggal. Itu tadi video yang pertama ya. Silakan Anda bisa Bu Rizky beri waktu sedikit untuk mencatat permasalahan yang ada tadi ya. Sambil Bu Rizky siapkan video yang kedua. Sekarang kita lanjut untuk video yang kedua. Selamat sore. Selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang percakapan. Kita akan lebih banyak berinteraksi agar kalian lebih lancar berbahasa Indonesia. Ya, Mrs. Palak. आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. Ikuti saya. पर Ca. चा Ka. का Pan. pan Percakapan. परकाचापन Percakapan. परकाचाचापन. ये बहुत डिफिकल्ट है. कुछ अच्छा सा सिंपल में बताइए ना. Ya sudah, ya sudah. Itu tadi video yang kedua ya. Sudah bisa ditulis permasalahannya untuk video yang pertama dan kedua? Sudah bisa? Baik ya, sudah bisa. Coba untuk video yang pertama. Rani, video yang pertama itu membahas tentang apa ya Rani? Kalau menurut saya itu membahas tentang kesenjangan masyarakat itu dalam hal keuangan. Ya. Terus habis itu biaya rumah sakit yang mahal itu untuk yang orang yang tidak punya itu mengakses Jankesmas itu susah, lebih ribet. Jadi harus bolak-balik sana sini. Ya. Jadi ini ya adanya kesenjangan sosial ya. Berarti intinya seperti itu ya. Video yang kedua, JJ bisa menjelaskan mungkin video yang kedua itu isinya apa, J? JJ. Kalau menurut saya video yang kedua itu mengajarkan kayak kebudayaan Indonesia gitu. Bahasa Indonesia ya. Sama ada latihan percakapan. Kemudian permasalahannya apa yang membuat lucu di dalam video yang kedua itu apa sih? Menurut JJ? Menurut saya yang membuat lucu itu kayak kan dari berbagai negara kan. Iya. Nah kan mengetahui Indonesia gitu loh. Iya. Jadi kayak pleset-pleset gitu. Ya, jadi karena perbedaan bahasa ya, perbedaan bahasa yang terdapat di dalam kelas tersebut ya, karena siswanya berasal dari berbagai negara. Ya, di sini sudah bisa terlihat untuk perbedaan anekdot dan humor ya.
Jadi karena di sini ya di dalam teks anekdot itu ada kritikan dan ada sindiran, sehingga di dalam teks anekdot itu terdapat makna tersirat ya, ada makna tersirat yang terdapat di dalam teks anekdot tersebut. Nah, sekarang kita akan analisis ya. Nanti Bu Rizky berikan sebuah teks anekdot. Tolong Anda menganalisis kritik yang terdapat dalam teks anekdot tersebut dan makna tersirat ya, makna tersirat yang terdapat di dalam teks anekdot tersebut. Baik, Bu Rizky berikan waktu untuk mengerjakan. Silakan Anda kerjakan terlebih dahulu. Kalau ada yang sudah selesai dan ingin presentasi, boleh ya, silakan. Sudah, Bu. Sudah, Naya sudah. Ya, baik. Silakan Naya. Berarti itu tuh ya kan dosennya nggak mau berdiri kan, Bu, Iya. karena dia tuh nggak mau kedudukannya tuh diambil sama orang, padahal walaupun kedudukannya itu udah habis pun tetap nggak mau di sini ke orang lain gitu loh. Oh iya, itu kritikannya ya. Ada lagi yang ingin presentasi? Silakan satu lagi ya. Ada? Saya, Bu. Oh iya, silakan Jacqueline. Saya. Silakan J. Ya, JJ silakan. Kritikannya itu ditujukan kepada pejabat yang takut jabatannya diduduki oleh orang lain. Iya, betul. Kemudian untuk makna tersiratnya? Makna tersiratnya itu yang pertama, agar pejabat dapat bekerja dengan baik, tidak hanya takut tersaingi saja. Yang kedua, jika masa jabatannya sudah habis atau selesai, pejabatnya itu harus dengan lapang dada melepas jabatannya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Naya dan apa yang disampaikan oleh JJ itu sudah benar ya. Hanya saja mungkin kalimatnya ya Naya ya. Tadi Bu Rizky bisa memahami maksud kamu apa, tetapi kalimatnya tolong ditata lagi ya dengan lebih baik sehingga nanti ketika ditulis di LKPD bisa dipahami dengan baik juga. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini ya, untuk mengonstruksi makna tersirat teks anekdot ya, sudah cukup sampai di sini ya. Kalau kita sudah tahu kritik yang terdapat di dalam teks anekdot, baru kita bisa mengonstruksi makna tersiratnya. Bisa dipahami ya? Ya, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan untuk materi mengonstruksi teks anekdot ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mencoba menciptakan teks anekdot ya. Jadi kalau tadi kita hanya mengonstruksi makna tersiratnya saja, tetapi untuk pembelajaran berikutnya kita akan mencoba ya memproduksi atau membuat teks anekdot. Baik berupa tulisan bisa, berupa gambar bisa, ya, berupa dialog bisa, ya. Nanti terserah dari kreativitas Anda. Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini, ya. Anda semua sudah aktif, sudah berpartisipasi dengan baik dalam pembelajaran hari ini, ya, juga sudah mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang harus kita lakukan dengan baik. Kita tutup dengan doa penutup. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas bimbinganmu sama pembelajaran. Kiranya pembelajaran tadi bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih karena berkat-Mu kami dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon lindungilah kami dan berikanlah kami berkat pada hari ini. Amin. Doa selesai. Amin. Baik, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.